teman-teman, nama saya Zulfa Maharani dengan NIM 2405111462 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen atau sistem informasi kadang-kadang direduksi menjadi sekedar sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan informasi organisasi. Padahal, perangkat lunak dalam sebuah sistem informasi hanyalah salah satu komponen sistem di samping komponen lainnya, seperti manusia, perangkat keras, prosedur, dan sebagainya. Sampai saat ini, belum ada kesempatan mengenai definisi SIM. Hal ini disebabkan antara lain elemen-elemen sistem, terutama teknologi, senantiasa berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Jenis dukungan yang ditawarkan teknologi kepada SIM serta aplikasi yang ada di dalamnya bervariasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dan terus berubah. Batasan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Ada beberapa pengertian tentang sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu sebagai berikut. A. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis e-teaching yang memungkinkan segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Yang D. SIMDIK adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah yang dapat di-cover dengan SIMDIK adalah sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Yang C. SIMDIK merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan memperhatikan urai-uraian di atas, dapat dikemukakan definisi alternatif sistem informasi manajemen pendidikan sebagai sistem yang terdiri atas kelompok seorang pendoman dan perangkat pengolahan data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan dengan menyaring, mengatur, dan memilih data serta Cakupan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK. Ruang lingkup SIMDIK backover yaitu sebagai berikut. A. Koneksi dan setting. Identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang B. Pengolahan kesiswaan, pengolahan biodata, setiap siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, perpindahan, sampai pengolahan data alumni. Yang C. Pengolahan akademik laporan. Nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan data penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengolahan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Yang D. Pengolahan guru karyawan, manajemen
biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan, dan sebagainya. Yang E, pengolahan keuangan, manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dan dana BOS atau bantuan operasional, dan penggunaan biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lainnya. Yang F, pengolahan perpustakaan, pengolahan buku seperti judul dan deskripsi, status keanggotaan dan peminjaman, stok inventory, jurnal, keluar masuk buku, laporan lab, laporan yang terdiri atas statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengambilan. Yang G, pelaporan siswa atau induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan, per siswa per kelas dan seluruh siswa, pelaporan guru atau pegawai atau induk pegawai bidang pengajaran, rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas atau data sekolah siswa dan guru. Yang H, bank sosial atau bank soal, pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK. Tujuan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dan tingkat sekolah dasar sehingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota atau kabupaten berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, bertanggung jawab publik atau dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan. Nilai lebih Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK. Keunggulan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai standar Jardiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari tiap-tiap sekolah ataupun dari Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan mencetak laporan. Hal ini dikarenakan format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dan menggunakan konsep sinkronisasi online. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan proses pengolahan, penyimpanan, dan pencarian pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dikembangkan secara integrated
untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Yang keempat, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan yang berkaitan. Keuntungan SIMDIK yang diperoleh sekolah yaitu: yang pertama, memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat secara akurat. Yang ketiga, menyimpan database sekolah mulai data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari atas data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lainnya. Yang keempat, memudahkan pekerjaan sekolah dalam segala aspek, mulai dari BK, TU, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengangkat brand image sekolah meskipun tidak memiliki fasilitas manajemen modern. Keuntungan SIMDIK yang diperoleh oleh orang tua dan siswa yaitu: yang pertama, siswa dapat berkreasi, membuat blog, email, dan sebagainya. Yang kedua, siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah. Yang ketiga, siswa dapat berespondensi dengan sesama pelajar di seluruh dunia. Yang keempat, siswa dapat mencari informasi beasiswa dari dalam atau luar negeri. Yang kelima, orang tua dapat mengecek absen atau daftar nilai melalui fasilitas SMS atau GetTY tanpa perlu repot datang ke sekolah. Yang keenam, orang tua dapat memantau tahap-tahap yang dilalui dalam sistem informasi adalah: yang pertama, tahap masukan; yang kedua, tahap pemrosesan atau pengolahan; yang ketiga, tahap keluaran; yang keempat, berkaitan dengan tahap-tahap ini adalah fungsi-fungsi pengumpulan, pemrosesan, penyediaan, manajemen, dan pengendalian data. Fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus pemrosesan data yang mentransformasi data dari berbagai sumber menjadi informasi yang dibutuhkan oleh internal maupun eksternal organisasi. Pengumpulan data yang dimulai dengan penangkapan data atau data capture adalah tahap penarikan data ke dalam sistem. Langkah-langkah selanjutnya adalah mencatat data atau recorder pada formulir-formulir yang disebut sebagai dokumen sumber. Data yang sudah diperoleh perlu diabsahkan atau divalidasi untuk memastikan akurasi atau kecepatan dan dikualifikasi untuk dimasukkan dalam kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya, data dapat ditransmisikan atau dipindahkan dari titik tangkapan ke titik pemrosesan. Data yang sudah dikumpulkan dan diproses melalui tahap-tahap validasi dan dikualifikasikan, kemudian diringkas dengan melakukan agregasi terhadap semua kejadian atau aktivitas. Fungsi manajemen data. Fungsi manajemen data terdiri atas tahap penyimpanan data, permutakhiran atau updating data, dan pengambilan ulang. Yang pertama, penyimpanan data mendapatkan data dalam arsip atau base data atau file atau database dalam komputer. Data ini juga bisa digunakan sebagai alat bantu perencanaan. Yang kedua, data dapat disimpan secara permanen atau sementara
untuk menunggu proses selanjutnya. Yang ketiga, pemutakhiran data, maksudnya menyesuaikan data agar mencerminkan peristiwa operasi dan keputusan atau kebijakan terbaru. Yang keempat, pengambilan data adalah tahap melakukan akses untuk updating atau untuk pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi informasi. Yang kelima, pengendalian data adalah tahap melindungi dan memastikan ketepatan, dan karena data yang masuk pada tahap pemrosesan bisa salah atau hilang selama pemrosesan. Yang keenam, dalam langkah penangkapan dan langkah pemrosesan, pengendalian bisa berupa otorisasi, validasi, verifikasi, atau review. Pengamatan data dapat dilakukan dengan menggunakan password. Yang ketujuh, fungsi informasi terakhir adalah menyediakan informasi kepada pengguna. Pengguna bisa internal maupun eksternal organisasi. Informasi dapat berupa data mentah dan dapat juga berupa data yang sudah diproses atau diolah. Informasi juga dapat berupa laporan insidental atau laporan rutin. Menentukan unsur jaringan yang efektif bagi sistem informasi. Manajemen pendidikan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, data atau informasi apakah yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan? Yang kedua, bila mana data atau informasi itu dibutuhkan oleh lembaga pendidikan? Yang ketiga, siapa yang membutuhkan informasi tersebut? Yang keempat, di mana data atau informasi itu dibutuhkan? Yang kelima, dalam bentuk apa data atau informasi itu dibutuhkan? Sumber hidup setiap lembaga pendidikan adalah arus inteligensi atau informasi dan data. Plasma ini bergerak sepanjang saluran dari satu titik ke titik yang lainnya, menuju jaringan unsur-unsur operasi sekolah atau lembaga pendidikan yang saling berhubungan. Arus informasi ini meliputi data dalam pendidikan, operasi, biaya, langganan, persaingan, dan langganan, yang merupakan keseluruhan lingkungan, internal dan eksternal. Unit-unit harus mungkin terdapat dalam bentuk panggilan, telepon, memo, laporan, formulir, pertemuan, terhadap-hadapan, tanda elektrik atau elektronik, atau setiap media lainnya yang memindahkan simbol yang jelas dari suatu tempat yang lain dalam sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer secara sederhana adalah segala bentuk penyajian informasi dengan menggunakan media komputer. Hal tersebut untuk memudahkan dan merapikan kearsipan yang dapat berguna pada kemudian hari. Syarat berjalannya sistem informasi berbasis komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, basic data. Data merupakan input dalam sistem informasi berbasis komputer yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih akurat atau mudah dipahami
oleh pihak lainnya. Contoh, basic data adalah pertama profil sekolah, yang kedua database kurikulum, yang ketiga database siswa yang ada, yang keempat database guru, yang kelima database nilai.